Sofika pulang. Tangan Sofika bergetar, hingga ponsel yang dipegangnya jatuh dari tangan. Ada apa Vika? Arfa terkejut, dia bergegas menghampiri Sofika dan mengusap bahunya. Maaf HP-mu jatuh, ujar Sofika, dia berusaha mengambil HP yang tergeletak di lantai. Biar aku saja, dan Arfa segera mengambilnya. Ada apa sebenarnya? Tanya Arfa yang penasaran. Ayah masuk rumah sakit, kata ibu, terkena serangan jantung, dan Sofika tiba-tiba saja terisak, menumpahkan air mata yang sebelumnya masih bisa dia tahan. Apa? Arfa juga terkejut, tapi dalam waktu sekejap dia sudah bisa menguasai diri dan mulai menenangkan Sofika. Tenanglah, semua akan baik-baik saja, aku akan mengantarmu ke rumah sakit sekarang, ujar Arfa, dia hendak menggenggam tangan Sofika. Tetapi, Sofika segera menepisnya. Sofika tidak mau dirinya disentuh pria yang bukan suaminya, meski nyatanya suaminya brengsek. Sofika mengangguk. Iya, antar aku ke rumah sakit. Sofika segera berdiri, dan melangkah keluar dari restoran setelah membayarnya. Sementara itu, Arfa mengikuti dari belakang tanpa banyak bicara. Dia memahami kalau Sofika sedang tak ingin bicara, hatinya sedang kacau selepas mendengar berita itu. Arfa mengantar Sofika ke apartemennya dulu untuk mengambil tas, dompet dan ponsel beserta beberapa helai pakaian. Karena Sofika akan menginap dalam beberapa waktu di rumah orang tuanya. Di sepanjang perjalanan, tak ada yang berbicara di antara mereka. Sesekali, Arfa memperhatikan Sofika. Namun, Sofika tidak menyadarinya. Karena dia sedang tidak fokus dan lebih banyak menatap ke arah luar jendela mobil. Semua akan baik-baik saja, ucap Arfa setelah beberapa saat mobil melaju. Dia coba menenangkan Sofika. Sofika menoleh sekilas, terima kasih, ucapnya pelan, kemudian dia coba menghubungi Ali. Tut-tut, tidak butuh waktu lama, untuk Ali menerima panggilan dari Sofika. Vika, kamu kemana saja? Aku beberapa kali coba hubungi kamu. Terdengar suara Ali merepet kayak petasan saat panggilan terhubung. Sofika menerima kekesalan Ali, karena memang dia sengaja mematikan ponselnya. Al, maaf, bagaimana keadaan ayah dan ibu? Lirih Sofika. Ali menyadari dirinya sudah salah, karena malah mencecar sahabatnya itu. Kamu baik-baik saja kan Vika? Tanya Ali dengan nada penuh rasa bersalah. Baik, ayah dan ibu, sahut Sofika masih dengan nada lirih. Sementara, Arfa menajamkan pendengaran, karena ingin tahu apa yang dibicarakan Sofika dengan Ali. Meski, dia tidak akan bisa mendengar suara Ali di balik telepon sebenarnya. Ayah sudah baik kan, dan ibu pun sudah tenang, datanglah kemari, tutur Ali. Aku sedang di perjalanan, Arfa yang mengantarku, ujar Sofika, hatinya sedikit lega mendengar perkataan Ali. Arfa. Ali merasa heran, karena adiknya bisa bersama dengan Sofika. Iya, kebetulan kami jumpa. Nanti aku jelaskan sama kamu. Sofika memahami keheranan Ali. Baiklah kalau begitu, sahut Ali. Dan mereka tidak banyak lagi berbicara, panggilan berakhir setelah Sofika yang mengakhiri terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di rumah sakit tempat dirawatnya sang ayah. Sofika dan Arfa tiba selepas waktu Isya. Dia menghubungi Ali terlebih dahulu. Al, aku sudah sampai, ujarnya dalam sambungan telepon, dan tidak lupa menyebutkan tempatnya berada. Tunggulah, aku segera ke sana, sahut Ali sambil menutup panggilan telepon. Arfa hanya diam tak banyak bicara. Saking diamnya Arfa, Sofika sampai melupakan keberadaannya. Vika. Ali melambaikan tangan. Sofika langsung balas melambaikan tangan. Ayo, aku ingin melihat keadaan ayah. Mata Sofika berkaca-kaca. Ali mengangguk.
dan mereka langsung menuju ke ruangan tempat ayah Sofika dirawat. Astagfirullah, maafkan aku aku, ucap Sofika dengan tak enak hati. Dia menghentikan langkah kakinya dan menoleh ke belakang, di mana Arfa berjalan mengikutinya. Arfa hanya mengedikkan bahu. Tak masalah, ucapnya santai. Terima kasih adikku sudah mengantar sahabatku ini, canda Ali kepada Arfa, sambil menepuk bahunya. Kemudian mereka bertiga ruangan tempat dirawat ayah Sofika. Aku dan Arfa akan menunggu di ruang tunggu, karena hanya satu orang yang diizinkan masuk, ujar Ali. Sofika mengangguk, dia tahu peraturan rumah sakit. Arfa dan Ali duduk berdua di kursi yang ada di ruang tunggu. Ini semua rencanamu atau Vika? Tanya Arfa. Ali terkekeh. Rencana kami untuk menyadarkan Faras yang tak tahu diri itu, sahut Ali. Arfa tersenyum tipis. Biarkan saja mereka berpisah, dengan begitu kamu bisa mencoba mendekatinya sebagai pria dewasa bukan teman, ucap Arfa. Ali terdiam mendengar perkataan Arfa. Aku tahu bagaimana perasaanmu sama dia sejak dulu, lanjut Arfa. Kali ini dia menatap Ali. Ali balas menatapnya. Lalu kamu sendiri bagaimana? Todong Ali. Arfa terkejut mendengar perkataan kakaknya itu. Jangan kamu pikir aku tidak peka, kekeh Ali. Saat keduanya bungkam karena apa yang mereka bicarakan, terdengar suara seseorang yang membuat mereka terkejut. Kalian sedang apa di sini? Ali dan Arfa menoleh ke sumber suara yang mereka kenali. Keduanya saling tatap untuk sesaat, kemudian Ali memberikan jawaban. Kami sedang menjenguk ayah, maksudnya ayah Sofika. Untuk sesaat pria yang bertanya itu terdiam. Ayah, dengan nada bertanya. Ayah Vika dirawat setelah. Ali tak melanjutkan perkataannya. Beritahu di kamar mana? Pria yang tidak lain adalah Faras pun tampak cemas. Ali bingung, karena takut Sofika ketahuan. Katakan, aku ingin meminta maaf, ucap Faras dengan sedikit marah. Akhirnya, Ali pun di mana ruangan inap ayah Sofika. Dia bisa bertemu Vika, ucap Arfa dengan sedikit cemas. Aku tahu, dengan cepat, Ali mengirimkan pesan kepada Sofika. Ruangan inap ayah Sofika. Setibanya di ruangan itu, kedua orang tuanya sungguh terkejut melihat penampilan Sofika. Assalamualaikum, ucap Sofika. Waalaikumsalam, dengan serentak orang tuanya menyahut. Ayah, ibu. Sofika berjalan cepat dan memeluk keduanya bergantian. Sang ayah yang sedang duduk bersandar pun sempat terkejut untuk sesaat. Vika, kamu, ucap kedua orang tuanya sambil memerhatikan anak semata wayangnya itu. Sofika menyeka air mata yang jatuh. Iya, ucapnya. Kamu cantik sekali nak, suamimu pasti, ucapan ayahnya terjeda. Dia ingat apa yang dikatakan Faras, suami anaknya itu sungguh menyakiti hatinya. Jangan sebut nama itu lagi, tegas ibu Sofika. Sofika merasa bingung karena belum memahami apa yang terjadi. Apa jangan-jangan mereka sudah tahu kami akan berpisah? Apa Ali yang membocorkannya? Duga Sofika. Nanti akan ibu jelaskan, ucap ibunya. Sofika mengangguk. Dia pun meminta maaf kepada mereka karena tidak menemuinya dalam beberapa waktu ini. Sofika memijat-mijat kaki ayahnya, dan mereka berbincang. Hingga, dia tidak menyadari adanya notifikasi pesan dari Ali. Saat mereka berbincang, terdengar suara pintu terbuka berbarengan dengan masuknya seseorang, yang tidak lain adalah Faras. Putri. Faras terkejut melihat wanita yang dicintainya dan membuatnya rindu setengah mati ternyata ada di sini. Sofika tak kalah terkejutnya, pun dengan kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya saling tatap untuk sesaat, kemudian menatap ke arah sang putri, yaitu Sofika. Sofika sempat kebingungan,
Dia berusaha menenangkan diri dan berpikir cepat harus bagaimana. Apakah dia akan ketahuan sekarang, kalau Putri dan Sofika adalah orang yang sama? Putri, suara Faras kembali terdengar.